Hai Putri. Halo Yuyun. Gimana liburan hari ini? Ngapain aja? Asik deh. Ada yang hatinya bahagia karena nanti sebentar lagi ada yang mau nengok ke Bandung. Halo Yun. Halo Mbak Penny. Terima kasih. Makasih Putri. Kita tunggu beberapa saat ya. Halo Mbak Penny. Siap ya, kita duet maut malam hari ini. Terima kasih Gilis. Iya, minggu depan sih pasti ada yang deg-degan nih. Oke, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Mudah-mudahan malam hari ini. Oh, suaranya nggak kedengeran? Astaga. Oke, tes 1, 2, 3. Gimana suaranya? Sepertinya saya harus mendekat mungkin ya. Nah, kalau gitu saya taruh sini aja. Lebih dekat kali gini ya. Dekat banget ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita mulai aja sampai menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Tina di podcast Rambi Tina, podcast yang menyapa teman-teman semua di setiap Jumat malam dengan tamu-tamu saya yang spesial, yang istimewa untuk membahas banyak hal, untuk berbagi cerita, berbagi semangat, dan tentu saja berbagi inspirasi. Dan pada malam hari ini saya mengundang seseorang juga teman saya yang luar biasa, yang sebetulnya saya kayaknya baru kenal dalam 1 bulan Maret kemarin, mengenal melalui sosial media, tepatnya melalui Instagram. Tapi pertemanan ini membuat jadi saya kepo gitu loh, karena beliau adalah sosok yang kayaknya suka memberi inspirasi, sering hadir di setiap IG live, kemudian konten-kontennya juga menarik di Instagram, yang intinya memberikan informasi, memberikan semangat, dan tadi memberikan berbagi kreativitas dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini seperti yang sudah tertera dari dalam flyer, kita akan bicara tentang jurus pasti menulis buku yang menghasilkan money. Nah, seperti apa sih jurus pasti itu dalam menulis, dan kenapa saya mengangkat tema pada malam hari ini yang hubungannya dengan tulis menulis? Karena tamu yang saya undang pada malam hari ini tentu saja adalah yang memang berkompeten dalam hal tulis menulis. Nah, siapakah beliau? Saya mau bacakan sedikit, saya jelaskan sedikit saja mengenai profilnya. Nggak sedikit sih, tapi keren ini. Beliau bernama Penny Wulandari, menyelesaikan sekolah pendidikannya di Universitas of Indonesia tahun 2003, kemudian aktif di hampir semua sosial media, di Facebook, Instagram, kemudian di YouTube-nya juga ada. Teman-teman boleh mengintip Instagram, Facebook, dan YouTube-nya dengan nama Penny Wulandari. Kemudian pengalaman bekerjanya juga luar biasa, pernah menjadi account eksekutif di Satu Citra Advertising Agency dari tahun 2003 sampai 2005. Kemudian
menjabat juga sebagai graphic designer di majalah Nirmala di tahun 2006 dan sampai 2008, dan ternyata Mbak Penny ini juga ada sebagai bookpreneur dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan ternyata Mbak Penny ini senang sekali dalam menggeluti dunia internet, kemudian suka jalan-jalan, suka beraktivitas outdoor, penggemar movie juga, suka menonton film-film yang saya nggak tahu nih sukanya film apa, dan penggemar suka mendengarkan musik. Oke, nah malam hari ini pokoknya kita akan membahas jurus-jurus pasti bagaimana bisa menulis yang hasil tulisannya itu nanti bisa menghasilkan uang. Paling tidak, kalaupun tidak menghasilkan uang, bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bahagia, menjadi happy, dan bisa memberikan inspirasi. Oke, saya akan langsung aja panggil Mbak Penny Wulandari. Tereng teng, tereng teng. Halo Om Sugeng, halo Tari. Hai, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Tina. Nah, Mbak Penny sekarang suaranya malah yang kecil. Oke, bentar, aku yang belum gedein. Suaranya kecil ya? Udah. Ternyata volume saya yang masih dikecilin. Aduh, ternyata saya bisa ketemu Mbak Penny lah ya melewat Instagram IG Live ini. Kita baru kenal sebulan ya Mbak ya? Iya, betul. Lewat internet ya tentunya ya, lewat Instagram ya. Iya, aduh senang sekali saya bisa berkenalan langsung hari ini, dan ternyata memang sosial media dunia internet itu bisa menyatukan, bisa mempertemukan walaupun kita jauh. Mbak Penny di Jakarta ya, Mbak Penny di Jakarta, dan hari ini saya sengaja mengundang Mbak Penny untuk bercerita banyak tentang dunia yang digeluti oleh Mbak Penny, khususnya tentang dunia menulis. Oke, Mbak silahkan. Mbak, sapa-sapa dulu mungkin teman-teman kita, ini baru sedikit tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah banyak yang mendengarkan. Dan memperkenalkan, saya sendiri kan belum tahu nih Mbak Penny itu siapa, apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak Tina, saya sudah diundang nih ya malam ini ya. Walaupun kita baru bertemu, tapi tidak mengurangi rasa saya ingin berbagi nih ya, Mbak Tina malam ini. Jadi perkenalkan ya teman-teman, terima kasih juga nih sudah hadir di sini. Saya Penny, saya seorang book designer. Saya sudah menggeluti bidang ini dari 2007 ya teman-teman. Jadi saya sudah membantu teman-teman untuk mewujudkan impiannya untuk membuat karya berupa buku. Jadi memang misi saya itu adalah ingin membantu lebih banyak orang nih Mbak Tina untuk berkarya, mewujudkan impiannya, dan meninggalkan legacy, terutama dalam bentuk buku ya, karena saya pikir waktu itu saya kenapa ya mencetuskan ide ini ya. Jadi waktu tahun 2007 itu saya mulai menulis dan membuat buku pertama saya tuh Mbak Tina. Jadi waktu itu saya kesulitan nih Mbak Tina untuk membuat buku itu, meskipun saya bisa desain ya, meskipun saya bisa membuat desain buku, tapi saya agak kesulitan waktu itu untuk membuatnya menjadi buku, karena waktu zaman itu tuh nggak banyak percetakan yang bisa ngeprint ya, untuk memprint jadi bukunya tuh Mbak Tina. Kalaupun ada, harganya tuh mahal sekali. Jadi waktu itu saya memang bikinnya untuk kado untuk teman saya ya, bentuknya jadi customize kan. Jadi kebanyakan orang bikin buku itu dalam jumlah yang besar nih Mbak Tina. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat buku yang mungkin jumlahnya terbatas ya, atau mungkin memang untuk karya itu memang untuk personalize ya untuk teman kita. Nah, itu saya kesulitan nih waktu itu. Jadi waktu itu akhirnya jadi juga ya buku saya, tapi dengan banyak caranya tuh iya. Jadi waktu itu saya akhirnya ngeprint sendiri, karena waktu itu sempat mau ke percetakan, tapi harganya tuh tidak masuk akal untuk saya waktu itu ya. Jadi akhirnya saya coba bikin sendiri, terus saya ngeprint sendiri ya, namanya dulu masih ini ya,
zaman itu printer juga masih yang sederhana. Nah dari situ saya punya pemikiran tuh untuk mungkin ya orang lain punya masalah yang sama dengan saya, ingin berkarya, tapi punya kendala nih, punya masalah yang mungkin dari penulisan atau mungkin dari Iya. segi desain, mungkin juga dari segi produksinya. Nah, karena saya memang apa ya diberi talenta untuk desain gitu, jadi mungkin saya bisa membantu orang di bidang itu gitu. Jadi saya sejak itu saya ingin membantu lebih banyak orang untuk bisa berkarya, Mbak Tina. Jadi bisa Wow. mewujudkan karyanya, bisa mewujudkan impiannya dan meninggalkan legacy yang penting gitu, Mbak Tina. Wow, Jadi gitu. keren. Berawal dari seorang desain, sebentar, desainernya sebetulnya desainer apa, Mbak? Iya, aku desain grafik. Jadi Desain grafis ya? aku kerja di majalah. Iya, jadi desain grafis awalnya memang ya. Kemudian Oh, tidak. pernah apa ikut serta dalam proyek pembuatan buku juga. Nah, dari situ saya Oh, mulai merintis karir saya di situ. oke. Dan Berawal kebetulan dari nih, iya, gimana? kebetulan di masa pandemi kemarin sih ya, saya mulai ini ya, Mbak Tina, apa, kebetulan saya kan memang bergabung di komunitas nih, Mbak Tina. Mhm. Jadi di komunitas itu memang kebanyakan memang ini ya terdampak nih oleh pandemi, Mbak. Iya. Jadi kebanyakan memang kita semua kan di rumah saja, tapi bingung nih mau Mhm. ngapain gitu. Iya, benar. Akhirnya saya di awal pandemi itu punya punya gagasan untuk membuat apa ya karya bersama lah, Mhm. kolaborasi karya bersama gitu. Nah saya menyebut gerakannya itu adalah gerakan nulis yuk. Jadi kami apa membuat gerakan. Jadi Mhm. teman-teman itu nanti membuat buku Sorry, sendiri nih Mbak gerakan Tina. apa? Jadi Gerakan Yulisio. nulis yuk, Oh, nulis yuk, nulis Masya yuk. Allah. Iya. Oh, nulis yuk, oke. Nah. Iya, jadi meskipun teman-teman di rumah aja, jadi teman-teman masih bisa berkarya, Mbak Tina. Jadi kita masih bisa berkarya, membuat Mhm. buku. Jadi teman-teman itu nanti menulis dan mendesain sendiri bukunya, Mbak Tina. Nah, ini contohnya ya, Wow. sudah Nah. jadi ya. Mhm. Jadi kebetulan ini sudah masuk batch keempat. Jadi ini teman-teman desain sendiri bukunya, Mbak Tina. Jadi Hmm. kebetulan ini memang bukunya adalah buku anak. Jadi emang karya ini kami dedikasikan untuk anak Indonesia Anak-anak. nih Mbak Tina. Oke. Mm-mm. Jadi ini teman-teman bikin sendiri nih Mbak Tina tulisannya dan juga Mhm. desainnya. Lucu-lucu ya. Makanya lucu, warnanya eye catching Jadi banget ya, memang warna anak-anak ya iya, dibikinnya ya. karena memang memang ini untuk anak-anak, jadi memang disesuaikan ya tulisannya, terus gambarnya juga gitu. Jadi saya apa ya mau berbagi ini dengan teman-teman. Jadi meskipun di rumah aja, meskipun pandemi kita terdampak, tidak tidak apa ya mengurangi kita untuk bisa berkarya, Mbak Tina. Nah Betul, ini salah lewat satu. tulisan, lewat buku. Betul, lewat buku ya. Jadi kebetulan kami sudah mau cetak buku yang keempat. Mhm. Jadi dan ini minggu depan itu kita ada batch keempat nih Mbak Tina. Jadi apa ya? Saya senang banget karena selama pandemi ini teman-teman ternyata produktif juga ya, bisa Iya. berkarya juga. Jadi nggak melulu tidak melakukan apa-apa ya meski di rumah aja. Iya. Jadi masih bisa berkarya dan mungkin juga bisa menghasilkan peluang income juga ya Mbak Tina dari Iya, sini betul, gitu. betul. Iya, wow, ini baru pembukaan nih. Kita ngobrol baru pembukaan, baru memperkenalkan Mbak Penny siapa. Yang tadinya saya juga masih Mbak Penny itu siapa ya? Jadi tadi seharian tuh jujur aja saya nge-scroll Instagramnya, saya kepoin Facebooknya. Sosok Penny Wulandari ini yang bikin saya penasaran dan pengen ngajak ngobrol-ngobrol di podcast saya. Oke, Mbak, berarti tadi luar biasa ya, saya jadi makin excited nih dengan obrolan-obrolan ini, dan saya lihat teman-teman juga udah mulai banyak yang menonton acara kita, mudah-mudahan bisa menyaksikan sampai akhir, karena saya yakin ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, terutama untuk perempuan-perempuan yang bisa yang melakukan pekerjaannya semua di rumah dan bisa berkarya tadi melewat tulisan. Oke, teman-teman, Betul. tema kita hari ini adalah yang mungkin tadi baru bergabung, yaitu bagaimana berkarya, sorry,
uh, jurus pasti menulis buku yang menghasilkan money dengan menghasilkan income ya, menghasilkan income dengan seseorang yang luar biasa yaitu Mbak Beni Wulandari. Pastikan teman-teman stay tune dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan karena saya mau menyiapkan giveaway berupa beberapa. Ya kita lihat deh nanti berapa yang pertanyaan yang menarik atau mungkin ada pendapat yang menarik. Nanti saya akan kirim langsung dari Bontang loh, produknya keren banget pokoknya. Iya, oke, Mbak. Ya. Bicara tentang menulis ya, menulis Mbak Penny sendiri sebetulnya mungkin tadi basicnya kan desainer, desain grafis. Kemudian tadi dikatakan mempunyai talenta, kebetulan mempunyai suka menulis gitu kan, jadi nyambung deh, klik bisa bersinergi antara hobi, betul, kemudian dengan skill yang dimiliki. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang mungkin sebetulnya nggak punya apa ya, kan boleh dibilang hobi, nggak suka dengan nulis dan lain sebagainya. Apakah itu bisa belajar juga sampai akhirnya kita bisa membuat sebuah buku legasi yang menjadi satu kenangan gitu buat kita. Gimana Mbak? Menurut Mbak Feni? Ya, kalau menurut saya gini Mbak Tina. Jadi setiap orang itu pasti punya pesan Mbak Tina. Meskipun dia nggak bisa menulis, meskipun tidak bisa merangkai kata ya. Karena sebenarnya menulis itu bisa dilatih. Jadi menulis itu bisa terus dilatih. Jadi karena kita setiap orang itu pasti punya pesan dan setiap orang itu pasti ingin meninggalkan legacy nih Mbak Tina. Jadi artinya setiap orang itu bisa berkarya. Nah, jadi ini penting banget ya buat teman-teman karena kita harus bisa meninggalkan legacy. Jadi legacy itu kan nggak hanya tentang ini ya terus ya Mbak tentang uang atau tentang materi gitu ya. Jadi bisa juga berbentuk karya kita dan terutama dalam bentuk buku karena seperti saya sih mengutip dari Pak Pramudia Anantatur ya kalau menulis itu adalah bekerja untuk keabadian karena saya setuju banget itu karena dengan menulis kita bisa menuangkan ide-ide kita bisa menuangkan gagasan kita yang artinya itu kan sesuatu yang original dari kita ya bisa kita turunkan ke anak cucu kita atau untuk orang lain yang mungkin bisa menginspirasi mereka gitu. Nah bagaimana tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau yang tidak bisa menulis gitu. Jadi sebenarnya gini, itu seperti yang tadi saya bilang menulis itu bisa dilatih. Salah satunya adalah dengan membuat jurnal. Jadi itulah yang saya juga sering katakan ya ke teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau menulis nggak tahu nih mau mulai dari mana, salah satunya bisa dengan menulis jurnal Mbak Tina. Jadi menulis jurnal harian itu yang paling sederhana lah ya gitu. Dari menulis jurnal harian itu kan kita bisa menuangkan apa yang kita rasakan, apa yang mungkin saat itu kita rasakan atau yang terjadi hari itu. Nah, dari situ kita kan juga bisa mengolahnya jadi bahan-bahan lainnya. Jadi dari satu hari kemudian dikumpulkan lama-lama kita juga akan terlatih ya untuk menulis dan mungkin juga itu bisa menjadi bahan untuk tulisan kita karena untuk menulis buku itu kan kita perlu ide-ide ya. Dengan kita mungkin melihat lagi catatan-catatan kita itu mungkin juga bisa menimbulkan ide gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat-lihat lagi gitu ya jurnal kita apa isinya gitu dan itu bisa jadi ide untuk menulis Mbak Tina. Dan sebenarnya saya juga punya jurus pastinya nih. Yang tadi saya bilang ya. Jurus pasti. Jadi siapapun yang belum pernah menulis itu bisa membuat buku Mbak Tina. Jadi ada akronimnya nih. Akronimnya adalah PASTI ya. P-nya itu jadi teman-teman pertama itu teman-teman pilih temanya. Oke, pilih tema. Iya, kalau mau buat buku itu sebaiknya teman-teman pilih tema apa yang mau diangkat gitu. Kemudian mulai dari sesuatu yang dekat dengan keseharian kita nih atau yang sesuatu yang kita kuasai gitu. Jadi misalnya kita ibu rumah tangga nih, apa yang kita kuasai nih? Misalnya entah memasak ya atau keseharian kita, hobi kita bisa juga. Jadi misalnya kita suka memasak, kita juga bisa bikin buku resep nih Mbak Tina gitu. Salah satunya itu ya. Kemudian A-nya itu audience. Jadi
teman-teman pilih audiensnya, mau mau bicara dengan siapa nih di buku itu. Jadi Targetnya ya, kita semakin, target supaya nggak iya, terlalu meluas. betul, semakin spesifik targetnya itu semakin bagus. Jadi nanti kita bisa pilih gaya bahasanya, kita bisa pilih apa ya, sudut pandangnya juga gitu. Jadi Mhm. misalnya dari anak-anak aja Mbak, anak-anak itu Mhm. segmennya itu bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kayak Mhm. anak-anak yang preschool atau anak-anak yang sudah SD, yang sudah bisa membaca, terus terus atau SMP itu kan gaya Mhm. bahasanya aja beda. Iya. Kata-kata pemilihan katanya juga beda ya. Kalau anak yang preschool mungkin kata-katanya lebih Mhm. sedikit gitu kan. Kalau yang Mhm. sudah bisa membaca mungkin kata-katanya bisa lebih panjang gitu ya. Nah, jadi Mhm. itu mulai mulai dipilih apa audiensnya. Nah, Ya. S-nya itu segera mulai. Jadi jadi apa, jangan Jangan menunda-nunda. nunda-nunda. Iya. Jadi yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi segera tuangkan ide-idenya di dalam Mhm. tulisan nih Mbak Tina gitu. Kemudian Mhm. setelah udah dituangkan ide-idenya, nah T-nya itu tadi tuangkan ide gagasan ya, PAST. T-nya Mhm. adalah tuangkan ide dan gagasan. Jadi tulis aja semua yang ada di apa kepala kita nih ya, apa ide-ide yang keluar nih. Jadi Ya. jangan dibatasin, apa mengalir aja gitu. Jadi Mhm. makanya saya selalu juga bilang di dalam jurnal misalnya tadi ya, Mhm. mulai latihannya dengan menulis jurnal itu gunakan aja kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi yang pakai kata-kata kita sendiri juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus kita apa baku banget gitu, enggak. Jadi Mhm. eh, senyaman kita aja gitu. Jadi Iya. biarkan aja mengalir gitu. Nanti dalam penulisan buku itu kan nanti ada bagian-bagiannya lagi ya, ada Mhm. prosesnya lagi. Nanti ada Iya. editing, ada segala macam. Yang penting idenya jangan dibatasin dulu. Mhm. Nah, kemudian yang terakhir itu yang penting juga adalah itu adalah inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi Iya. kita bisa dapat inspirasi sedang masak atau Mhm. sedang main dengan anak-anak Mhm. atau mungkin juga dari hewan peliharaan. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari kita nonton film, kita sedang apa gembira sama keluarga, lagi liburan, itu bisa jadi inspirasi. Jadi siapapun bisa menulis asal mau ya, asal mau mau Mhm. mau belajar, mau melakukan prosesnya gitu Mbak Tina. Jadi menurut saya tidak bisa menulis itu masih bisa diakalin dengan berlatih gitu. Jadi Iya. berlatih terus, nanti lama-lama juga bisa membuat buku. Gitu Mbak Wah, Tina. keren banget. Ini baru 23 menit. Jurusnya udah dikeluarin nih. Saya jadi bingung nanti mau nanya apa Ya. lagi. Gak apa-apa, keren banget. Ya, benar Mbak eh, Benny kan karena katanya sebetulnya penulis itu kan untuk menjadi penulis itu kan tidak dilahirkan ya. Betul, Jadi tapi kita betul. harus bisa menciptakan bahwa kalau kita bisa mau menulis itu secara tidak, kalau kita belajar menulis itu secara tidak langsung kita sudah menciptakan bahwa kita juga menjadi seorang penulis. Jadi emang nggak ada bawaan gitu istilahnya dari lahir. Mungkin ada beberapa orang yang memang terlahir sebagai seseorang yang mudah gitu menuangkan segala sesuatu lewat tulisan, tapi nggak semuanya Ya, lah yang tidak memiliki talenta tadi bisa diasah ya oleh Mbak Penny. betul. Tadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Penny oleh kita masing-masing. Oke, berarti itu teman-teman jurusnya udah dibocorin sama Mbak Penny itu pasti. Iya, jadi Satu semuanya jurus pasti bisa pasti. nulis nih teman-teman ya. Semua bisa Benar, yang berkarya. penting tadi tahapan-tahapannya kita harus bisa memilih tema dulu dan tema itu bisa dilihat dari apa yang kita lakukan dalam keseharian. Dari hal-hal yang Iya, kecil betul. aja ya, dari hal-hal Betul. yang kecil yang sehari-hari kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita pekerja, sebagai orang-orang yang mungkin kesehariannya beraktivitas entah itu mungkin di rumah aja atau di luar, pokoknya banyak banget. Kemudian target audiens dan targetnya apa nih? Mau bicara untuk anak Betul. kecil, mau untuk tanaman, mungkin kan sekarang juga banyak ya Mbak, Iya, yang betul, betul. karena Bisa pandemi dari ini hobi. kan sebetulnya dengan pandemi itu justru sebetulnya banyak hikmah gitu loh, karena orang jadi banyak Betul. berkegiatan dan kegiatan-kegiatan itu yang membuat kita juga jadi apa ya, jadi nggak banyak berkeluh kesah karena fokusnya pada hal-hal Iya, yang betul. positif. Iya, nanti kalau udah Betul. target audiens dapat segera dimulai, nggak usah nunggu-nunggu karena tidak pernah ada waktu yang tepat
Bener ya Mbak Betul, Feni ya? Semua betul, waktu betul tepat. banget Mbak Tina. Ya, Betul. tuangkan ide dan gagasan sesegera mungkin dan ayo berikan inspirasi. Ih, keren banget loh, ini baru 26 menit. Mbak Penny udah langsung, kayak Mbak Penny juga udah pengen, karena udah kebiasaan pengen selalu sharing ya, kebiasaan ingin Betul. berbagi, jadi pengennya cepat-cepat ngasih tahu. Tapi silakan teman-teman yang mau bertanya seputar menulis, dunia menulis, Mbak Penny siap menjawab apapun. Dan kalau misalnya teman-teman belum memberikan pertanyaan, saya banyak banget nih pertanyaannya. Ya, Boleh, Mbak, boleh. saya sendiri kebetulan Iya, seneng gitu ya menulis, tapi dalam arti menulis yang ringan-ringan deh, yang saya tuangkan selama ini menjadi satu caption di Instagram, di konten ya. Iya, Facebook, oke. ya kayak gitu, jadi konten. Iya benar, konten-konten sederhana dari seorang ibu rumah tangga dengan segala aktivitasnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa ya Mbak ya menjadi pancingan. Jadi nggak Betul. harus yang pikirannya kalau misalnya oh menulis karena tema kita hari ini menulis buku, jadi kebayang teman-teman kepikirannya jadi buku, enggak gitu kan Mbak? Iya, pikirannya ini ya mungkin teman-teman kalau kalau kita ngomong yuk nulis buku yuk gitu, itu pasti pikirannya pasti ribet ya. Nanti Mhm. isinya apa, mau nulis apa gitu dan berapa halaman gitu. Nah ini udah saya buktikan juga ya Mbak Tina. Jadi teman-teman yang di dalam project saya ini itu kebanyakan memang datang dari berbagai latar belakang nih Mbak Tina. Jadi Mhm. ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang karyawan, ada yang pebisnis. Jadi kebanyakan memang belum pernah menulis sebelumnya, maksudnya belum pernah Mhm. membuat buku sebelumnya gitu. Iya. Dan di sini bisa. Jadi itu tadi yang saya bilang, semua orang pasti punya ide, punya gagasan, dan semua itu bisa dituangkan kalau kita mau gitu. Dan mungkin dengan apa ya, kebetulan kalau di komunitas saya di Kids Moms itu memang kita selalu apa ya, punya punya ini ya, punya kebiasaan kita akan sharing our story, Mhm. kemudian kita juga sharing our skill gitu. Jadi kita bersama-sama itu saling membantu, saling mendukung gitu. Jadi agar kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar, lebih berdaya gitu Mbak Tina. Jadi Mhm. di sini juga dengan bergabung di komunitas, terutama di komunitas saya itu kita saling support satu sama lain. Jadi ada yang mungkin ada yang pas di project ini ada yang Mhm. semangatnya menurun gitu ya. Iya, Nah itu iya kita benar. saling saling mendukung gitu. Ayo kita pasti Mhm. bisa nih. Kita bisa bikin karya nih gitu. Dan ini sudah Mhm. dibuktikan. Jadi teman-teman bukan suatu halangan ya kalau kita itu Mhm. mungkin hanya di rumah saja, hanya hanya apa ya, sibuk dengan urusan rumah. Ini sebenarnya bisa jadi satu buku gitu. Dan ini bisa jadi legacy kita untuk nanti kita tinggalkan untuk minimal untuk anak cucu kita ya. Tapi saya sih ingin mengencourage teman-teman juga untuk meninggalkan legacy yang lebih global nih Mbak Tina. Jadi Mhm. mudah-mudahan dengan gerakan saya ini bisa lebih apa ya, apa ya, menginspirasi teman-teman untuk mulai berkarya juga. Jadi kita bikin sesuatu gerakan yang lebih besar lagi gitu. Karena ini memang tujuannya kan kalau saya boleh bilang karena ini kita untuk anak-anak ya. Kita ingin Mhm. membangun apa persepsi yang bagus juga, membangun inspirasi juga untuk anak-anak agar ini bisa berguna juga untuk anak-anak gitu. Jadi selain untuk kita juga bisa untuk orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan ya apa gerakan ini juga bisa lebih luas lagi dampaknya Mbak Tina. Wow, luar biasa. Oke, Bapak ini nih ada yang nanya nih, kebetulan namanya Mbak Rahayu Lestari. Ini dia domisilinya sama dengan Oke. saya di Kota Bontang. Apakah komunitas Mbak punya standar khusus terkait buku yang mau diterbitkan atau dicetak? Mungkin dari tema Oke. maupun kualitas naskah. Atau semua tulisan bisa dibantu untuk dicetak kah Mbak? Silahkan Bapak ini dijawab. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi ini Mbak Mbak Tari Lestari namanya. ya? Iya. Oh, oke Mbak Tari. Ya, jadi ini pertanyaannya bagus nih Mbak Tina. Jadi kebetulan untuk di project Nulis You ini kebetulan memang ini untuk buku anak-anak ya, buku Hmm. temanya untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin memang saya arahkan
kata-katanya atau enggak image-nya juga yang berhubungan dengan anak-anak, yang sesuai dengan anak-anak gitu. Tapi memang kalau di komunitas saya sebenarnya gini, komunitas saya ini terbuka untuk siapa aja ya, Mbak Tari ya, Mbak Tina juga. Jadi memang komunitas saya ini saya sedikit ceritakan juga ya. Iya. Komunitas saya bergabung di komunitas Teens Moms. Komunitas saya ini didirikan oleh Ibu Fong Tajuni. Jadi kami kebetulan tahun ini sudah 3 tahun ya, Mbak Tina. Dan kami memang merupakan komunitas yang bergerak di pemberdayaan wanita, pemberdayaan perempuan. Namanya apa Mbak komunitasnya? Saya tulis di sini ya, Teens Moms, Mbak. Oh. Jadi kalau teman-teman mau tahu bisa di IG-nya juga. Ya, di sini ya. Oke. Ya, itu ini komunitas saya. Jadi memang kami kebetulan juga sebelum pandemi kan kami melakukan ada workshopnya offline. Nah, pas pandemi itu kan nggak bisa pertemuan ya Mbak Tina. Jadi akhirnya kami masuk ke digital. Jadi kami masuk ke pertemuan atau webinar itu lebih ke digital. Jadi dan kebetulan juga memang saya nggak cuman bergabung di komunitas ini. Jadi ada 2 komunitas juga. Jadi salah satunya ini dan satu lagi komunitas bisnis internet. Jadi bagaimana kami juga bisa lebih berdampak lagi karena di masa jadi saling menopang ini, ya, saling bersinergi, saling betul. menopang. Betul. Jadi kami pikir gini, kalau waktu masih pandemi gini kan kita nggak bisa pertemuan, kita nggak bisa bertemu tatap muka langsung. Nah, salah satu jalan yang paling dipakai ya selama pandemi ini adalah online, adalah lewat internet. Jadi itulah kenapa juga kami saya terutama bergabung di komunitas bisnis internet ini juga. Jadi kan saya juga terdampak nih Mbak Tina waktu awal pandemi itu sebagai seorang freelance ya kan penghasilan saya tuh hanya tergantung project ya Mbak Tina. Jadi mulai mikir juga kan gitu. Mungkin juga ini dialami oleh teman-teman ya. Mungkin para ibu-ibu juga mengalami ini, entah mungkin pasangannya terkena dampak pemutusan kerja atau mungkin pengurangan karyawan atau mungkin pengurangan waktu kerja juga ya. Kan itu berdampak juga dengan penghasilan. Nah, saya pikir waktu itu apa ya yang bisa saya lakukan untuk menambah penghasilan saya juga nih selama pandemi ini, karena kalau kita diem aja kan ini ya Mbak Tina ya tidak menyelesaikan masalah juga gitu. Saya pikir yang paling mungkin itu adalah kita masuk go digital ya, adalah masuk ke dunia internet. Saya pikir adalah yang paling memungkinkan ya, karena di rumah itu kita pasti punya handphone, kita pasti punya internet. Jadi saya pikir oke, saya masuk ke dunia inilah gitu, karena ini yang paling memungkinkan gitu. Saya pikir juga gini, kalau saya mau buka bisnis atau mau belajar bisnis dan itu bisnis internet, jalan yang paling mudah itu adalah belajar di komunitas bisnis internet gitu ya. Kalau misalnya saya mungkin jalan sendiri itu mungkin susah ya, karena kan saya belum pernah berbisnis gitu. Jadi saya seorang freelance desainer pula gitu, jadi mana ngerti lah bisnis gitu. Akhirnya di situ saya di komunitas itu juga karena saya dapat mentor, saya dapat di komunitas itu juga ada kendaraan yang tepat ya dan siap profit. Jadi akhirnya saya pikir oke, di sini mungkin jalannya ya buat teman-teman juga yang mungkin terdampak. Nah, mungkin bisa juga mulai masuk ke go digital Mbak Tina. Karena biar bagaimanapun kita harus siap, karena kita sudah mau memasuki era digital yang 4.0 gitu. Jadi kalau kita tidak siap, nanti kita akan tertinggal nih gitu. Karena semua bisnis apapun pasti nanti ujung-ujungnya pasti akan ke digital gitu Mbak Tina. Jadi sebisa mungkin bisa kita siapkan dari situ. Jadi gitu Mbak Tina. Ya, nah ini menjawab pertanyaan Mbak Tari yang apakah komunitas Mbak punya standar ini gimana? Iya.
Oke, jadi di komunitas saya itu bisa bergabung siapa aja ya, Mbak Tari Iya. ya. Jadi tidak terbatas untuk siapa, misalnya dibatasin umur atau enggak. Jadi siapa aja boleh join. Selama visi misinya sama ya. Memang kita mau mendukung gerakan perempuan, mau punya pemberdayaan dan mau berkreasi, mau Mhm. punya kreativitas dan punya apa bisa share our story, bisa share our skill di sana, jadi Mhm. terbuka Mbak Tari. Terus kemudian dari tema maupun kualitas naskah, nah jadi gini, saya memang membantu teman-teman untuk membuat buku ya, membuat karya berbentuk buku. Jadi buku itu kan macam-macam ya, Mbak Tari, Mbak Tina. Jadi ada memang yang genrenya fiksi, non fiksi gitu. Jadi Mhm. kalau mau diterbitkan itu memang ada standarnya ya. Di Mhm. setiap penerbitan juga pasti ada standarnya. Iya. Karena kita nggak bisa main asal cetak aja gitu. Iya. Nah kalau untuk buku yang memang mau diterbitkan, apalagi untuk umum, itu memang ada Mhm. standarnya. Jadi Mhm. itu nanti bisa hubungin saya lagi ya, Mbak Tari ya, Oke. untuk Oke. kalau memang tujuannya ke sana, nanti bisa DM lagi ya. Nah, Mhm. kemudian kualitas naskah. Oh iya, jadi memang kalau untuk buku yang diterbitkan untuk umum, untuk pembaca luas itu memang harus ada ini ya, apa ya? Filternya juga ya untuk Iya. penyajian naskahnya, nanti akan bertemu juga dengan editor. Jadi nanti memang kebetulan di komunitas kami itu lengkap. Jadi banyak banget latar belakangnya ya Mbak Tina. Jadi memang ada yang Mhm. penulis juga, ada yang editor juga, ada yang bergerak di bidang macam-macam ya, karena memang kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi Mhm. di komunitas kami ini memang apa ya, kebersamaannya kuat banget. Jadi kita saling Mhm. mendukung. Selama masih mau berkarya, pasti kita dukung Mbak Tina gitu. Wah, keren. Ya, oke. Mbak Tari mungkin itu cukup jelas ya, apa namanya, jawaban dari Mbak Penny bahwa komunitas ini terbuka untuk siapa saja. Jadi ini adalah satu ruang mungkin yang memang mengajak kita atau menjadikan satu wadah yang mau berkreativitas melalui tulisan. Betul. Dan tulisan itu bisa diwujudkan Sebenarnya menjadi buku. nggak harus tulisan ya Mbak. Oh, Di komunitas oke. kami itu ya berbagai macam, jadi nggak hanya tulisan. Jadi Salah banyak yang satunya berkarya. tulisan berarti ya. Mhm. Itu hanya salah satunya aja. Jadi banyak Oke. juga teman-teman di komunitas yang punya karya lain gitu. Jadi Mhm, nggak mhm, mhm. cuman menulis ya Mbak Tina. Jadi Oh, memang ya, kita ya, ya. terbuka banget, welcome banget buat teman-teman yang mau bergabung. Mungkin Mbak Tina juga nanti kita setiap Selasa itu ada webinarnya. Kemudian ternyata ada foundernya nih, ada Ibu Fong ya. Oh, Jadi setiap halo Bu Selasa itu Fong, salam kami kenal. ada webinar Dream yang dipandu langsung oleh Ibu Fong. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau mau tahu ya lebih banyak komunitas kami seperti apa saja pergerakan kami. Nah, itu teman-teman bisa bisa banget, welcome banget, karena ini seminarnya gratis. Jadi Oh, kami gitu. iya, dari awal itu memang awalnya memang kami offline Mbak Tina. Jadi setiap Mhm, Selasa itu kami adakan pertemuan di salah satu restoran di Jakarta. Kemudian setelah pandemi kami mhm, berpindah ke digital ya. Jadi bentuknya mhm. webinar gitu, karena kita Iya, tidak bisa pertemuan gitu. Jadi iya betul. nah, mungkin teman-teman ada yang apa ya, tertarik nih atau mau bergabung berkarya juga dengan kami, bisa banget. Nanti bisa hubungin saya juga, karena kami melakukan webinar ini setiap Selasa, Mbak Tina, dan Mhm. itu gratis. Free ya. Waduh, keren Iya, banget. Ini ladang amal banget ya, ladang amal buat teman-teman yang ada dalam komunitas, terutama Ibu Fong yang sudah mempegawai komunitas tersebut. Tadi apa? Kids Mom. Kids Kids Mom Mom, ya. iya. Nah, itu keren banget. Waduh, luar biasa. Pasti banyak hal baik yang disebarkan di situ. Kemarin kalau nggak salah Selasa saya tuh udah mau ikut, Mbak. Waktu itu Mbak Penny kasih Oh tahu iya, saya kan ya. iya saya Iya, udah undang ya. cuma sayang banget waktu itu bentrok dengan acara apa ya. Biasa kalau hari biasa tuh biasanya memang suka ada
ya maklumlah saya Iya. juga kuli kuli pekerjaan, jadi harus menyesuaikan ada skala prioritas. Oke, Iya, aduh Mbak betul. Tari, mudah-mudahan semakin jelas. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa tanya langsung, DM langsung ke Mbak Beni. Wow, luar biasa. Iya, Oke, terima kasih. Mbak, terkait lagi mengenai masalah menulis. Ya, saya mau tanya Iya. nih. Nah, menulis itu Mm-mm. kan untuk sebagian orang, saya nih, saya ngerasain gitu ya. Saya tuh sebenarnya senang menulis, cuman nulis tuh ya itu tergantung mood. Ada kalanya dalam pikiran saya tuh udah langsung, misalnya saya mengalami satu kejadian gitu, satu kejadian Mm-mm. dan langsung pengen nulis gitu, pengen nulis tapi tidak memungkinkan gitu loh, tidak memungkinkan padahal handphone udah di tangan karena mungkin situasi dan kondisi tidak tidak mendukung, akhirnya apa yang ada dalam pikiran tuh jadi hilang gitu, jadi buyar gitu loh. Nah, gimana Iya. apakah salah satu yang harus kita ada nggak gitu, maksud saya cara lain yang bisa mengkip apa yang ada dalam pikiran kita, tapi nggak langsung tertuang gitu di dalam di dalam tulisan, itu gimana ya? Oke, oke. Sebenarnya banyak banget ya Mbak. Kalau Mm, misalnya tadi Mbak Tina bilang saya kadang suka nggak mood nih mau nulis gitu. Kalau saya mm, biasanya atau enggak teman-teman di komunitas gitu, karena kami juga ada banyak workshop juga ya. Kadang kita ada mm. workshop menulis juga dan situ biasanya memang yang pengen menulis bergabung di situ kayak gitu. Nah kalau misalnya Mbak Tina kayak apa saya aduh lagi nggak mood nih menulis, kalau saya sih biasanya saya istirahat aja dulu Mbak Tina, Oke. jadi apa melakukan hal yang lain aja dulu nanti sampai moodnya itu datang lagi, mudah-mudahan ya Hmm, cepet juga gitu jadi bisa melakukan itu. Jadi kadang memang kita perlu break juga gitu. iya, Kadang di charge kali nggak ya, apa di charge betul otak pikiran. betul Mhm, betul betul. Kemudian kalau misalnya lagi males menulis tapi ada ide nih. Kalau saya sih biasanya kadang saya rekam Mbak Tina. Jadi oh, kadang kan oh iya kita ya benar ya. ada kejadian yang mungkin apa menarik gitu. Cuman kita nggak ada kertas atau nggak ada apa medianya gitu. Kita bisa rekam. Salah satunya itu. Kemudian kalau males lagi nih misalnya bisa juga kadang saya nemu ide gitu kadang saya foto, kadang kita Mhm, scrolling di internet gitu kadang kan nemu sesuatu yang menarik kayak gitu atau lagi di jalan menemukan sesuatu yang menarik kadang saya foto juga. Jadi nggak usah dibatasin kalau misalnya ada ide-ide Mbak Tina, jadi manfaatin aja semua yang ada di sekitar kita. Kadang juga nih ya mhm. kalau saking nggak ada kertasnya nih bon juga bisa buat nulis ide Mbak Tina. Iya, benar benar Jadi benar, kadang kan nota-nota kita ya. suka iya kadang suka belanja dan dapat bon gitu ya. Nah kadang saya juga manfaatin itu. Jadi apa manfaatin aja apa yang ada di dekat kita. Jadi nggak usah apa yang nggak usah bingung juga. Kalau misalnya lagi buntu ide, lakukan hal yang lain. Jadi lakukan hal Hmm, yang menyenangkan yang agar kita bisa recharge lagi ya, yang seperti Mbak Tina tadi bilang. Kalau saya sih salah satunya mungkin dengan mendengarkan musik atau nonton film itu bisa membantu juga. Kadang juga dapat ide-ide dari situ Mbak Tina. Jadi hmm. saya sih karena saya memang suka nonton juga dan suka apa mendengarkan musik, kemudian juga senang kegiatan luar ruang. Jadi apa ya itu salah satu media untuk mencas saya juga gitu. Kalau misalnya udah Mhm. buntu atau enggak udah jengah ya gitu, Iya, udah istirahat bete. aja dulu gitu. Jadi Mhm. takes time ya apa batasin lah misalnya kita mau istirahat berapa jam nih 2 jam atau 3 jam gitu nanti balik lagi jadi udah fresh lagi gitu Mbak Tina. Kalau saya sih kayak gitu ya. Oke, Mbak, berarti kan gini ya, berarti kalau menulis itu kan tadi bisa dari karena setiap orang tuh tadi punya pesan, punya Betul, sesuatu yang pasti ingin disampaikan. Pesan betul. itu kan memang tidak harus disampaikan kepada orang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri, mengingatkan kebaikan dan lain sebagainya. Nah, artinya menulis itu apa namanya kan harus dimunculkan, ya kan? Mm. Dimunculkan. Gimana cara memunculkan ide-ide supaya kita bisa selalu nggak harus selalu lah ya, tapi maksudnya itu kan kadang-kadang kita lagi bete tadi, gimana Mbak?
supaya ide itu selalu ada dan bisa kita tuangkan dalam tadi tulisan tadi. Oke, kalau saya seperti yang tadi saya bilang ya, saya mendapatkan inspirasi itu dari banyak hal di sekeliling saya. Salah satunya dengan membaca buku juga, Mbak Tina. Membaca buku, nonton film, dengerin musik itu bisa mendatangkan ide kalau untuk saya. Jadi kadang saya lagi nonton apa, mungkin nonton film kan banyak juga ya genre-genrenya tuh. Itu bisa dijadikan salah satu untuk memunculkan ide untuk menulis juga. Kemudian musik juga, musik genrenya kan juga banyak ya gitu. Nah itu juga bisa dijadikan salah satu ide. Dan yang banyak banget dapat ide itu dari membaca, Mbak Tina. Jadi banyak membaca apa ya, untuk mencari referensi juga gitu. Mungkin juga bisa membaca dari blog atau tulisan di internet juga, atau mungkin memang dari sesuatu yang kita sukain, dari berita aja nih ya, kadang bisa jadi ide loh Mbak Tina. Jadi kita lagi nonton berita gitu, atau kita lagi baca berita nih, itu bisa jadi ide juga gitu, karena di situ kan ada alurnya, ada apa ya, kejadiannya apa. Jadi itu bisa salah satu untuk pancingan kita untuk mencari ide untuk menulis, Mbak Tina. Berarti Mbak, itu para netizen-netizen Indonesia yang terhormat itu yang selalu memberikan respon-respon. Itu juga mungkin bagian dari ide sebetulnya ya. Cuman Betul, ada yang bisa memfilter, ada yang enggak. Ya, itu kan termasuk tulisan, termasuk ide kan ya Mbak ya. Iya, Tinggal iya, betul. tinggal tadi bisa Tinggal memfilter baik. kitanya aja, kita olah lagi kan ya Mbak Tina. Jadi Betul. yang Itu sesuai yang kembali kita ke, inginkan. iya. Nah, bicara tentang ide Mbak Penny. Bicara tentang ide, sebetulnya paling yang saya setiap orang kan mungkin berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin bisa menuangkannya tadi yang Mbak Penny bilang lewat menonton TV, lewat membaca buku, lewat mendengarkan musik, atau mungkin dengan kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi. Atau mungkin ada juga yang ingat idenya di masa lalu gitu loh. Iya, Nah, bisa. Betul. apakah setiap orang berbeda, atau mungkin Mbak Penny punya tips bahwa kayaknya paling gampang idenya itu dari apa gitu, misalnya dari kejadian aja yang kita lakukan, atau mungkin hanya dari ya yang paling mudah lah kira-kira yang bisa menggali idenya itu dari mana Mbak? Iya, jadi memang setiap orang itu berbeda ya Mbak Tina. Setiap Berbeda orang ya. itu unik. Iya, setiap orang itu unik. Setiap orang itu pasti punya ide dan gagasan yang belum tentu sama. Karena mungkin sama nih ya, temanya tentang tanaman, tapi Iya. tiap orang pasti beda. Tiap orang itu pasti apa ya, punya sesuatu yang idenya pasti berbeda. Meskipun sama-sama ya, sama-sama Iya. mau bahas tentang tanaman gitu, pasti karena karya itu juga unik. Tiap orang itu juga unik, Mbak Tina. Jadi yang tadi pesan saya, tidak usah dibatasin. Jadi untuk mendapatkan ide, cari sesuatu yang memang dekat dengan kita. Bisa salah satunya dengan itu. Bisa juga dengan sesuatu yang kita kuasain banget gitu. Misalnya Mbak Tina suka apa nih gitu, hobinya apa. Nah itu bisa salah satunya dimulai dari situ dulu gitu. Karena memang tadi ya, menulis itu memang perlu latihan, perlu apa? Perlu dilatih terus gitu. Nanti semakin banyak kita berlatih, sense of menulisnya itu akan semakin terasah gitu, Mbak Tina. Berarti kalau untuk orang-orang yang baru mau mengenai masalah dunia tulis menulis, pokoknya apa aja ya, nggak usah berpikir menarik atau enggak, nggak usah berpikir ini Betul. salah atau betul, karena pada dasarnya setiap karya itu memang tidak ada yang benar dan salah ya. Iya, Yang ada betul. adalah ini bisa Semua memberikan karya itu unik. inspirasi. Iya, bisa memberikan Betul. inspirasi atau enggak. Oke Mbak, ini ada yang nulis nih, menarik banget. Ini dari Tupperware Rumah Kado. Ini beliau ini adalah, saya kenal, beliau adalah Bunda PAUD, makanya dia tulisnya di sini, saya sudah punya 23 cerita anak yang saya tulis sendiri. Tapi saya belum percaya diri untuk menjadikan buku cerita. Nah, mungkin Bapak ini bisa kasih tips gimana supaya dia bisa percaya diri dan dari 23 cerita itu bisa menjadi karya yang bahkan mungkin bisa menjadi tadi ya, legacy, bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang banyak, terutama yang ada di dalam lingkungan dunia pendidikan anak. Oke Mbak, silakan. Wah, ini menginspirasi banget ya. Harusnya ya dengan 23 cerita itu sebenarnya sudah bisa jadi buku tuh, Mbak. Ini namanya siapa, Mbak Tupperware? Namanya sama dengan saya, Mbak Tina. Dia Tini, saya Mbak Tina. Tina juga.
Oh, Tini. oke. Iya, iya Mbak Tina. Mbak Tini ya, Hmm. apalagi Mbak Tini tadi bergerak di bidang pendidikan ya, pendidikan PAUD ya Mbak Tina PAUD, ya. iya PAUD, Bunda PAUD. Ya, itu kalau menurut saya itu harus jadi buku tuh ya Mbak Tini ya. Wah, tuh Karena kan, ini keren. bisa sesuai banget ya, sesuai banget sama karirnya juga kan di bidang pendidikan anak. Mungkin ya cerita cerita Mbak Tini ini bisa menginspirasi orang lain, mungkin anak-anak juga untuk apa ya, melihat juga karya Mbak Tini ya, mungkin juga terinspirasi dari ceritanya gitu. Kalau kalau menurut saya sebaiknya harus dijadikan buku tuh. Saya mendukung banget kalau misalnya Mbak Tini mau bikin buku. Kalau mungkin susah ya memulainya, saya bisa bantu karena saya memang melakukan gerakan nulis yuk nih Mbak Tini. Jadi Mbak Tini bisa mungkin ya salah satunya caranya bisa ikut di program saya itu atau Mhm. mungkin juga ya mulai mulai tadi dikumpulin dulu ya materinya, nanti bisa kita lihat bareng-bareng deh bisa jadi karya apa nih gitu dari situ. Karena saya mendukung Wow. banget nih buat teman-teman yang bahkan udah punya cerita sendiri lah, itu udah Mhm. enak banget, jadi udah Mhm. tinggal dibuatkan karyanya aja gitu. Karena Iya benar. mm, di project saya ini memang kan kita menulis dan membuat desainnya sendiri ya, jadi itu Mhm. bisa bisa jadi suatu karya yang otentik dari teman-teman, jadi bisa Mhm. menyuarakan juga ya inspirasinya itu seperti apa gitu. Dan eh, karena cocok banget ya di dunia anak-anak, saya mendukung banget nih Mbak Tini. Wow, tuh Mbak Tini tadi udah dijawab langsung sama Mbak Penny. Ayo segera dan Mbak Penny siap membantu untuk bisa mewujudkannya menjadi sebuah buku. Siapa tahu dari 23 tulisan akhirnya bisa jadi 46, bisa jadi Betul, berlipat-lipat dan semuanya itu betul, bisa. Mungkin kita nggak berpikir ya bahwa itu akan mendatangkan tadi mendatangkan income gitu loh. Tapi anggap aja betul, lah itu bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dan bonusnya tadi berupa income tadi yang nanti bisa kita betul, gunakan betul lagi banget. untuk banyak kebaikan. Iya, oke ini Betul. ada ini Mbak, ada yang nulis Pak Ignatius. Mana ya Pak Ilang? Ya, Mbak Ignatius ini dari Surabaya. Beliau, aduh kok saya nggak bisa baca ya ini. Setiap orang pasti punya cerita sendiri dan experience Mhm. sendiri, dan pastinya dari cerita tersebut pasti akan menginspirasi banyak orang. Betul banget. Iya, Setuju betul banget saya Pak. Pak Ignatius. Iya, Pak Ignatius ini kebetulan teman saya juga ada tinggal di Surabaya. Di Surabaya. Nah, ini mungkin ada yang bertanya Halo nih Pak, Mbak Penny kenal. dari Mbak Ya, Erlina Ruth. boleh boleh. Malam Mbak, kalau tidak mempunyai hobi menulis dan gaptek, bagaimana bisa mengembangkan Mm-mm. kata-kata dan karya dan penghasilan? Terima kasih. Mungkin baru bergabung ya tadi Mbak Oke, Erlina. Boleh dijawab Mbak? oke. Ya, jadi itu banyak banget nih teman-teman ya mungkin yang mikir apa bener ya kalau kalau saya gaptek itu nggak bisa nulis. Bagaimana juga mengembangkan kata-kata dan karya dan jadi menghasilkan gitu Mbak Tina. Jadi memang banyak banget ya teman-teman nih yang mungkin ya sudah punya karya buku, itu Mhm. sulit ya untuk menjadikan itu sebagai sumber income, karena Mhm. mungkin teman-teman hanya tahu dari menulis itu income-nya dari mana sih, pen paling ya kalau dicetak di percetakan atau bekerja sama dengan penerbit royalti aja ya gitu. Tapi sebenarnya nggak itu Mbak Tina, nggak hanya itu ya, maksudnya dari menulis itu kita bisa dapatkan sumber income lainnya. Jadi Mbak Elina ya nggak hanya dari royalti ya, dari royalti itu hanya salah satunya. Jadi Mhm. dari misalnya kita bekerja sama dengan penerbit dapatnya royalti. Nah kemudian kalau misalnya kita self publish atau kita jual sendiri buku kita, kan kita dapat profit dari penjualannya itu. Nah itu salah satu sumber income juga. Kemudian kita juga dari menulis itu bisa juga misalnya kita private label ya Mbak Tina, kita melakukan penulisan untuk orang lain Mhm. seperti ghostwriting. Nah itu juga bisa jadi sumber income juga. Nah Mhm. kemudian yang lain lagi adalah sumber income dari, nah kalau kita mau bekerja sama nih dengan orang lain, mungkin bentuknya affiliate ya. Jadi kita bangun tim afiliasi kita.
Jadi afiliasi itu kan ini ya, jadi kita memasarkan produk orang lain dan mengambil komisi dari penjualannya itu. Dan Ya. salah satunya bisa juga bentuk kerjasama seperti itu. Nah itu juga bisa jadi sumber income. Nah kemudian dari buku itu juga kan apa ya Mbak, dengan kita membuat buku itu bisa menaikkan personal branding kita. Nah kalau Hmm. personal branding kita sudah naik, itu bisa menciptakan apa bentuk-bentuk lainnya seperti mau jadi motivator kah atau mau jadi inspirator kah, jadi Paling tidak itu bisa membuka betul lapangan pekerjaan buat diri sendiri ya, betul betul kemampuan, betul itu skill dan bisa lain bisa sebagainya. menjadi Ya. betul bisa menjadi sumber income yang lainnya. Terus kalau misalnya tadi Mbak Elina tidak mempunyai hobi menulis dan gaptek, jadi sebenarnya ini ya yang tadi saya bilang di awal, setiap orang itu pasti punya pesan dan punya apa pasti ingin meninggalkan legacy. Meskipun kita gaptek nih ya, itu nggak jadi apa batasan ya, nggak jadi halangan kalau menurut saya, karena selama kita ingin belajar, selama kita ingin menuangkan ide itu pasti ada jalannya gitu. Kalau kalau memang mau ya gitu. Tapi kalau memang sudah tidak mau, ya apa boleh buat ya, mau melakukan apa saja kalau udah nggak mau kan susah ya Mbak Iya, Tina gitu. Jadi betul, memang betul. dasarnya memang harus harus mau gitu. Meskipun gaptek, meskipun tidak menulis itu bisa dilatih gitu. Jadi Hmm. terus berkarya, jangan halangi apa ide-ide kita. Jadi sebisa mungkin kita berkarya untuk minimal untuk diri kita. Eh, Keluarnya nanti bisa menginspirasi orang lain, wah itu berkat yang lain lagi gitu. Iya, Jadi wah. memunculkan idenya itu, memunculkan apa keinginan untuk berkarya Hmm. itu adalah yang sesuatu yang harus kita timbulkan gitu Mbak Tina. Iya, dimulai dari diri kita sendiri, untuk kita Betul, sendiri, tapi siapa tahu ini akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan betul, kedepannya kita nggak tahu apakah nanti ini akan menjadi satu apa ya, satu kenangan yang bisa menjadikan betul, anak cucu kita juga pasti akan bangga kalau melihat catatan-catatan kita yang indah dan memotivasi. betul, Kadang-kadang betul, saya suka mikir gini, Mbak, aduh kalau orang lain aja bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Dan tentu saja itu yang harus ditanamkannya tentu saja hal-hal yang positif ya. Oke, Mbak Erlina, mudah-mudahan terjawab dengan ya. Terima pertanyaan kasih dari ya pertanyaannya. pertanyaannya Mbak Ya, Erlina. terima kasih banyak. Nah, Mbak, eh, oh ya, sebentar untuk yang lain, silahkan kalau masih mau bertanya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silahkan, terima kasih tadi untuk Pak Ignatius juga yang sudah memberikan pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan percakapan kita pada malam hari ini, obrolan asik ini bisa memberikan inspirasi ya, terutama untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara menulis gitu kan, atau tadi kata Mbak Tini, saya udah banyak cerita, saya udah bikin cerita, tapi saya bagaimana gitu loh. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, untuk mengetahui lebih detail lagi, silahkan nanti menghubungi Mbak Penny melalui DM ya, DM Mbak Penny di Boleh, boleh. Instagram atau di, kalau mau tahu nomor handphonenya nanti bisa hubungi saya juga, saya punya. Oke, Boleh, boleh. Mbak, iya. Ya, Nah, Mbak, berarti tadi ya sarannya ayo bergabung juga dengan komunitas Mbak Pini tadi, betul. Kinsmam ya namanya disebutnya ya. Ya, Yang nanti kita bisa belajar banyak, berkumpul dengan orang-orang hebat, orang-orang yang selalu penuh ide, penuh kreativitas. Dan oh ya kalau saya boleh nambah dan ini dari positif. pertanyaan dan positif tentu saja Mbak Erlina tadi kan kuncinya yang penting kita mau. Nah, bagaimana supaya kita Betul. selalu berpikiran tadi bahwa kita nggak apa ya, nggak berubah gitu loh. Mood kan kadang naik turun ya. Makanya yuk berkumpullah selalu dengan orang-orang yang selalu mempunyai ide-ide cemerlang, Betul. orang-orang yang selalu berpikiran positif. Betul. Pertanyaannya Mbak mengenai buku nih. Emangnya, sorry ya kalau saya nanyanya mungkin ada rada nyeleneh. Memangnya sekarang masih ada gitu Mbak yang baca buku? Oke. Pertanyaannya bagus banget Mbak Tina. Jadi saya memang salah satu pencetus saya melakukan gerakan ini adalah itu Mbak Tina. Jadi memang Hmm. belakangan ini ya banyak banget orang yang sudah meninggalkan itu. Tapi saya yakin masih banyak juga yang membaca buku Mbak Tina. Jadi saya ingin juga apa ya, gerakan saya ini bisa membangkitkan lagi semangat teman-teman untuk membaca buku kembali gitu, karena membaca itu adalah sesuatu yang penting. Membaca itu banyak banget manfaatnya. Jadi apa, nggak harus dalam bentuk apa
fisik ya sebenarnya membaca itu ya. Membaca itu bisa juga dengan media yang lain, mungkin di e-book, mungkin juga membaca blog atau yang lain. Tapi memang saya salah satunya ingin membangkitkan kembali apa ya semangat itu, karena mungkin kebanyakan sekarang anak-anak zaman sekarang ya terutama itu sudah banyak yang meninggalkan itu ya. Kalau zaman saya kan masih banyak banget ya baca buku atau enggak beli ke toko buku lah ya yang Iya, paling gampang. Nah, betul. salah satu pencetus ide nulis yuk ini memang salah satunya itu Mbak Tina. Jadi Iya, saya ingin menggiatkan lagi lah ya budaya kegiatan membaca membaca ya. ini, budaya membaca ini betul. Iya, karena kita lihat kan sekarang anak-anak juga sudah mulai disibukkan dengan gadgetnya. Ya kita nggak tahu Betul, gadgetnya apa betul. yang dilihat. Yang jelas sih games kayaknya kebanyakan ya. Iya, Anak saya betul aja betul. sekarang ada kecenderungan tidak begitu suka membaca dan terlihat kalau anak-anak udah selalu bertanya mengenai tugas-tugas sekolah, itu adalah salah satu indikasi dia tidak membaca apa yang ada dalam buku pelajarannya. Kalau saya Betul, melihat. betul banget. Aduh luar biasa Mbak Penny, ini obrolan menarik banget, 1 jam ternyata kita udah ngobrol Iya, ngulik dan saya yakin nanti teman-teman yang misalnya melihat uh, rekamannya, recordnya itu pasti akan apa namanya banyak yang ingin ditanyakan. Silahkan nanti menghubungi Mbak Penny. Jadi pada silahkan dasarnya bisa hubungi saya. kegiatan iya, jadi Mbak pada dasarnya kegiatan Yuk Nulis ini tidak hanya mengajak untuk teman-teman semua yang mempunyai hobi yang sama atau mungkin tidak punya hobi tapi jadi punya jadi keinginan untuk menulis, tapi juga tujuannya adalah membangkitkan budaya membaca terhadap Betul. masyarakat Indonesia yang sekarang memang dianggap kurang banget ya, keinginan untuk membaca itu memang masyarakat Indonesia termasuk kurang, kecuali membaca WA mungkin ya, membaca WA, membaca Instagram, respon-respon orang, pesanan, nah itu kayaknya. Tapi untuk Banyak ya. membaca dalam arti yang sebenarnya itu memang budayanya sudah Iya, mulai menurun. Dan luar betul. biasa Mbak Penny beserta teman-temannya mengajak kita semua untuk mulai melakukan ini. Dan tadi tidak ada waktu yang tepat, dan kita lakukan dari mulai sekarang. Aduh senang banget saya bisa Betul. ngobrol-ngobrol sama Mbak Penny. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman kita semua yang mungkin saat ini masih mendengar atau nanti mendengarkan recordnya, yuk sehubungan dengan Yuk Nulis. Iya, jadi buat teman-teman seperti yang saya bilang dari awal tadi, kalau kita itu pasti punya pesan. Kalau kita pasti ingin meninggalkan legacy. Mau mulai dari mana kita mau berkarya, salah satunya bisa mulai dengan mengikuti gerakan nulis yuk di komunitas saya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin berkarya bersama, kita bisa bergabung dalam gerakan nulis yuk ini, karena dengan bersama kita bisa lebih berdaya dan lebih menimbulkan gerakan yang lebih global lagi. Terima kasih ya teman-teman atas kedatangannya juga di Egi Live ini. Saya hanya menyampaikan ini, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga untuk lebih mulai berkarya lagi. Gitu aja. Wah, luar biasa. Aduh, senang banget Mbak. Ini tidak hanya bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan, tapi secara saya pribadi, saya merasakan ini ada satu ilmu baru yang saya belum pernah dapat. Mungkin dapat, tapi nggak sedetail ini ya. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa bergabung dalam komunitas yang Mbak Penny untuk menulis, terutama mungkin bisa berkenalan juga dengan teman-teman Mbak Penny yang tadi luar biasa, dengan Ibu Fong, dengan yang lain-lainnya, dan kita bisa bersinergi untuk bisa saling menyemangati, saling memberikan inspirasi supaya kedepannya semakin banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang berkarya melalui tulisan ataupun melalui karya-karya lain. Baik, Mbak Penny sekali lagi terima kasih banyak, untuk teman-teman yang lain juga terima kasih karena sudah setia mendengarkan podcast Tina. Mudah-mudahan podcast Rambi Tina, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kepada Mbak Tari dan kepada Mbak Erlina, nanti saya DM ya, insya Allah saya akan kirimkan giveaway-nya. Dan mudah-mudahan itu juga bukan menjadi sesuatu yang karena ada giveaway gitu, tapi memang betul-betul bisa menjadi yang bermanfaat untuk kita semua.
Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Feni ya. Terus Sama-sama, Mbak berkarya, Tina. terus berkarya, terus apa ya, melakukan banyak kebaikan. Wah, ini ladang amal banget nih buat Mbak Feni untuk teman-teman yang lain juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Ramitina berikutnya. Dadah. Makasih Terima ya kasih, Mbak. Mbak. Thank you. Dadah.